Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita udah memasuki pertemuan yang hampir ke-20 ya, Nak ya. Ini beberapa minggu kita masuk pembelajaran online. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, merespon pembelajaran dengan baik dengan komentar dan juga disiplin dalam mengerjakan tugas. Bapak sangat mengapresiasi atas respon baik kalian. Kemudian juga Bapak sampaikan kepada kalian yang masih belum atau enggak sama sekali untuk mengikuti pembelajaran kali ini, Bapak sangat memohon kepada kalian untuk tetap bisa yuk bareng belajar bareng-bareng supaya ini juga kembalinya untuk kalian semua ya Nak ya. Kondisi sulit apapun kalau kita niat usaha untuk bisa insya Allah itu akan mudah terlewati ya Nak ya. Oke, baiklah anak-anak, kita sekarang sudah lanjut ke bab 2 ya Nak ya, tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang kelompok sosial dari ciri-cirinya, syarat, klasifikasi, kemudian juga sampai eksklusivisme. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan sosial. Kemarin sudah kalian lihat ya Nak ya video tentang masalah-masalah Indonesia yang happening banget, yang sedang terjadi. Nah, itu menjadi bagian dari masalah sosial. Bapak sudah lihat hasilnya, alhamdulillah udah bagus ya. Terima kasih sudah disiplin mengerjakan tugas. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini berikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab 2 permasalahan sosial dalam masyarakat. Oke, kemarin sudah dilihat ya Nak ya videonya, salah satunya banyak tampilan-tampilan terkait dengan permasalahan sosial yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini. Oke, intronya pertama adalah pada dasarnya permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia. Jadi masalah sosial itu ya karena memang ada dari salah satu kebiasaan manusia itu sendiri ya, dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya atau akibat dari adanya interaksi sosial. Di masa sekarang ini banyak bermunculan permasalahan sosial yang baru, terutama yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial. Oleh karena itu, penting mempelajari materi ini sehingga kalian mampu menganalisa penyebab, dampak, serta mengatasi permasalahan sosial tersebut ya. Jadi tujuan akhirnya, klimaksnya adalah supaya kalian mampu mengatasi masalah tersebut ya. Seandainya kalian tidak sanggup mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya kalian bisa memahami penyebabnya, ya, kemudian juga dampaknya. Oke, itu ya. Ini gambarnya ada pemukiman kumuh ya, Nak ya. Yang satunya apartemen, yang satunya permukiman kumuh. Ini juga persebaran pemukiman kumuh di Jakarta itu juga bagian dari masalah sosial atau kawasan slum. Ini ada konsepnya yang akan kita pelajari ke depan ya Nak ya. Pertama masalah sosial di masyarakat, kemudian kita cari tahu dulu definisinya, kemudian faktor penyebab masalahnya, ya setelah itu baru kita cari contoh masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian dampaknya seperti apa, kemudian pemecahannya seperti apa ya. Contoh masalahnya yang di sini yang dibahas ada kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, ada kemiskinan, kemudian dampaknya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Jelas ya Nak ya, setiap gejala sosial, apalagi ini bagian dari masalah sosial ya, pasti selalu ada berdampak, berpengaruh ya, baik secara positif maupun secara negatif. Kemudian pemecahannya baik secara masyarakat atau berbasis negara atau pemerintah ya. Dari masyarakat sendiri apakah harus ada mengadakan program-program tertentu, penyuluhan dan lain sebagainya. Dari pemerintah atau harus membuat aturan hukum yang lebih ketat atau mungkin juga undang-undang baru dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peta konsep yang akan kita bahas semester ke depan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kalian dalam bab 2 ini adalah pertama, memahami permasalahan sosial dalam masyarakat. Banyak ya Nak ya berbagai macam permasalahan sosial masyarakat, nanti kita cari tahu permasalahan apa aja sih yang ada di Indonesia ini, nggak usah jauh-jauh ya Nak ya. Kemudian mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik ya. Kemarin partikularisme udah kita bahas sebagian ya.
Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, ya. Kemudian mengidentifikasi dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Dampaknya apa nih bagi kehidupan publik, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi. Nah, ini klimaksnya ini ya, Nak ya. Pada akhirnya kalian harus bisa memecahkan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik, ya. Cari solusinya. Nah, ini ada salah satu contoh masalah sosial itu gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Ini ada yang menarik ya, Nak ya. Unik sekali ya, Nak ya. Cuntangnya gambar senyum luar biasa. Permasalahan sosial di masyarakat. Nah, apa sih masalah sosial itu? Masalah kan berarti sesuatu yang tidak diharapkan. Sosial berarti berkaitan dengan masyarakat. Nah, ini ya, mengandung dua kata yaitu masalah dan sosial. Kata sosial, siapa sih yang mau punya masalah? Masalah itu memang hadir dengan sendirinya, ya kan? Atau juga karena faktor-faktor tertentu dan memang tidak diharapkan oleh sebagian masyarakat. Karena tidak sesuai dengan keinginannya, dengan ekspektasinya, maka terjadilah sebuah masalah. Nah, ini kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial, khususnya ekonomi dan politik ya, Nak ya. Nah, ini pengertian masalah sosial menurut para tokoh. Menurut Arnold M. Ross, ada masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Nah, ini ya kata kuncinya ini anak ya. Situasi yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Nah, kenapa? Karena sebab dari kesulitan mereka sendiri. Kedua ada Rob and Selznick. Masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang dari masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Itu ya, Nak ya. Richard dan juga Sir Jonas Quantum. Menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku kondisi yang tidak diinginkan. Nah, ini kata-kata kuncinya udah kelihatan ya, Nak ya. Masalah, siapa sih yang mau punya masalah ya? Namanya masalah pasti tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Ya, ini sederhana sekali ya, Nak ya. Kemudian masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat, ya. Ketidaksesuaian antara unsur budaya dengan masyarakat, harapan masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Nah, intinya itu enak ya, masalah sosial berarti sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat namun tidak diharapkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena itu dapat membahayakan. Lebih simpel ya, Nak ya. Kalian kalau mau cari pengertian lain, definisi lain, boleh silakan. Boleh cari di buku, di internet, atau dan yang lainnya. Oke. Masalah sosial merupakan suatu gejala sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat karena dapat mengganggu nih. Kata kunci tidak diharapkan oleh masyarakat. Kenapa nggak diharapkan? Karena dapat mengganggu aktivitas sosialnya. Bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Itu ya, Nak ya. Nah, ada salah satu contohnya lagi adalah masalah sosial, yaitu peperangan. Adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Ya, dari peperangan banyak mengakibatkan dampak-dampak sosial ya, Nak ya. Tentunya ini lebih banyak ke dampak negatifnya ya, Nak ya. Perubahan sosial misalnya kayak di Jepang gitu ya. Akibat peperangan banyak yang kehilangan tempat tinggal, korban jiwa dan juga bahkan dampaknya berkelanjutan. Tanah di Jepang itu karena bom Hiroshima Nagasaki itu ya, Nak, yang dibom oleh Amerika itu bertahun-tahun dia tandus nggak bisa subur ya karena dampak dari nuklirnya itu, atomnya itu ya, Nak, bom atomnya. Tapi masalah sosial juga nggak bisa disamaratakan dengan negara-negara lain. Misalnya kayak minum teh ini di masyarakat kita dengan di Inggris berbeda ya, Nak ya. Nah, ini ada salah satu contohnya. Masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda bagi masyarakat lain. Salah satunya dipengaruhi oleh periode sejarah. Intinya ada karena faktor sejarah. Minum teh di Inggris pada abad 17-18 misalnya dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiskinkan bangsa. Nih ya. Ya, Nak ya.
Dulu faktor sejarah, tapi saat ini Inggris dikenal sebagai tradisi minum teh pada sore hari. Nah, itu ya Nak ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi berbeda-beda. Ketika itu di Inggris minum teh dianggap sesuatu yang berbahaya, tapi sekarang sudah berubah. Nah, itu perubahan dari sebuah gejala sosial dan lain sebagainya. Oke, itu ya Nak ya. Jadi setiap masalah sosial berbeda satu negara yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Tergantung kategorinya, tolak ukurnya dan juga ada yang menentukan bahwa itu adalah sebuah masalah sosial. Misalnya lagi contohnya adalah LGBT. LGBT kalau dia Amerika, di Prancis, negara-negara yang bebas, itu bukan sebuah masalah sosial, yaitu lumrah aja gitu kan. Tapi kalau di Indonesia dengan negara yang Pancasilais dan juga negara yang punya moral ketimuran ya itu menjadi suatu masalah sosial ya. Selanjutnya teori tentang masalah sosial. Ada teori fungsionalisme. Fungsionalisme. Menurut fungsionalisme, semua bagian masalah seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, jadi menurut teori fungsionalisme ini kalau di antara salah satu lembaga ini, keluarga, ekonomi, sekolah, dia terkena masalah pasti akan berakibat kepada lembaga yang lain. Ya, lembaga keluarga misalnya ada masalah dalam keluarga, perceraian dan lain sebagainya itu pasti berpengaruh pada ekonomi dan juga sekolah anaknya juga berpengaruh. Nah, itu bagian dari teori masalah sosial dari teori fungsionalisme. Jadi fungsi-fungsi dari lembaga kalau satu kena masalah pasti nyamber ke lembaga-lembaga yang lain. Kemudian teori konflik jelas ya, Nak ya. Dari namanya aja konflik itu adalah merupakan masalah. Nah, menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal ini yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, konflik ras, dan konflik etnis. Nah, ini yang paling seringnya, Nak ya. Ini tokoh teori konflik adalah namanya Karl Marx. Karl Marx ya. Konflik kelas antara lapisan atas, lapisan bawah, antara kaum borjuis dan juga kaum proletar, kemudian juga konflik ras antara ras kulit hitam dan kulit putih dan lain sebagainya. Kemudian ada juga teori interaksionisme dan simbolis. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang punya masalah dan individu yang tidak punya masalah. Jadi ada kontra ya antara mereka yang punya masalah sosial dan tidak ada masalah sosial. Interaksi ini adalah adanya hubungan timbal balik antara mereka yang bermasalah dan tidak bermasalah. Itu teori interaksionisme simbolik sehingga muncullah permasalahan sosial. Ya contoh sederhananya kayak perbedaan paham ya Nak ya. Si A pengennya seperti ini, si B seperti ini, pilihan politiknya berbeda, maka dia bisa jadi konflik dan juga jadi masalah sosial. Selanjutnya faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ada faktor ekonomi, ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan juga ada faktor sosial budaya. Pertama faktor ekonomi, ya ini paling sering ya Nak ya. Kenapa orang bermunculan masalah sosial dari ekonomi ini bisa memunculkan berbagai macam masalah sosial ya Nak ya. Ya, misalnya ini masalah ekonomi menjawab permasalahan sosial menjadi penyebab masalah kemiskinan. Nah, sebenarnya nggak cuma kemiskinan aja, bisa jadi kriminalitas, ya, terus juga pengangguran dan lain sebagainya. Kemudian faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan, misalnya masalah endemis atau penyakit menular. Nah, seperti kayak gini nih, nah, faktor biologis nih kayak sekarang COVID ya, Nak ya. Seperti contohnya COVID-19 ini udah bukan endemi lagi tapi udah pandemi, udah seluruh negara terkena, hampir seluruh dunia itu kena ya virus ini terpapar virus ini ya pandemi ini. Nah ini bagian dari faktor biologis. Kemudian faktor psikologis ada juga masalah sosial yang disebabkan karena faktor psikologis ya biasanya dipengaruhi karena adanya depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf dan lain sebagainya sehingga banyak terjadi namanya bunuh diri ya pembunuhan dia stres terus nggak ditangani kemudian depres nggak ketemu jalan keluarnya juga sehingga dia memunculkan tindakan bunuh diri ya atau apa ya gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya atau psycho lah biasanya
skizofrenia. Oke, lanjut faktor sosial dan kebudayaan. Nah, ini paling sering banget ya, Nak, ya. Disebabkan karena ada hubungan sosial atau kebudayaan yang menyimpang. Contoh masalah sosialnya yaitu seperti perceraian, itu budaya ya, Nak, ya. Kalau ada masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial, agama, krisis moneter dan lain sebagainya. Termasuk ini ya, Nak, ya. Masalah-masalah politik ya, Nak, ya, itu bagian dari sosial budaya dan politik. Kayak sekarang perbedaan paham antara orang yang pro dan kontra, konflik antara lapisan atas dan lapisan bawah, antara pemerintah dan masyarakat. Nah, itu bagian dari diakibatkan karena ada konflik politik atau konflik kebijakan ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami kalian secara maksimal. Oke, untuk hal-hal yang belum dipahami atau yang belum dimengerti silahkan boleh tanyakan langsung ke Bapak. Ke nomor WhatsApp Bapak selalu open terus ya, Nak, ya. Oke, penugasan setelah ini nanti akan disampaikan melalui e-learning ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Tadi udah sekilas udah ya, Nak, ya, udah kelihatan dari faktor-faktornya ya, Nak, ya. Nanti boleh kalian cari tahu lagi. Oke, demikianlah pertemuan kita. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya, Nak, ya. Minum makanan yang bervitamin, kemudian selalu pakai masker, kemudian cuci tangan ya, sering-sering cuci tangan dan juga berjarak sosial dengan orang lain walaupun sudah dikasih kelonggaran transisi, tapi usahakanlah kalau tidak penting-penting banget tetap di rumah aja ya, Nak, ya. Itu aja. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk sama-sama kita alin dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.